Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Perawan. Menjawab pertanyaan dari netizen ya. Nyebutnya apa netizen apa Betawi? Masalah togel. Kadang pikiran kita, Nur Cahyo kita selalu berpikir bahwa sesuatu yang negatif itu tidak akan bisa berubah, atau sesuatu yang negatif itu memberikan dampak atau efek yang kurang baik. Tetapi sebenarnya baik dan buruk itu tidak ada. Sesuatu yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, tergantung fungsinya. Nah, togel adalah suatu ketangkasan. Di dalam ketangkasan itu kita membutuhkan fokus yang tinggi, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar aku bermain playing game asik, tetapi ada strategi, teknis, serta ketangkasan. Fungsinya jika kita menjadi orang yang kaya, memanajemen sebuah perusahaan atau apapun itu, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang besar, kita akan tangkas, sigap, dan cepat untuk mengatasinya. Jadi sebenarnya baik dan buruk itu tidak ada, tinggal pemanfaatan kita saja tentang baik dan buruk. Kalau itu pendapatku, tapi beda dengan Mas Tinus. Kalau Mas Tinus bagaimana? Kita dengarkan. Karena hari ini dia nggak mau masuk, dia lebih ke suara aja, voice. Gimana Mas Tinus? Tuh, togel itu suatu budaya yang unik. Suatu apa? Budaya yang unik. Budaya yang unik. Ya lebih apa dulu yang memulai penduduk Cina ya. Karena penduduk Cina itu paling identik dengan suatu perjudian. Identik dengan game ya, Game. Ketangkasan itu tadi ya. Benar kan? Itu sebuah teka-teki. Togel itu teka-teki ya? Ya bisa masuk akal, benar, teka-teki. Togel itu bisa menjadikan baik, dijadikan baik, juga bisa menjadikan positif. Segala tergantung kita mau kita arahkan ke mana kemanfaatannya itu. Tetapi kenapa togel itu kebanyakan orang menilainya negatif? Ya sekarang apa yang tidak dinilai negatif oleh manusia, hal baik aja bisa negatif kok. Tidak ada. Nah, ya. Karena gini, kenapa orang cenderung berpikir negatif? Itu karena terlalu rendahnya bagaimana dia mencerna sesuatu agar menjadi hal yang positif. Karena Ini berarti tingkat apa mau? Ya namanya hal yang buruk, ya kan, itu bisa menjadi baik, ya kan. Kadang orang sekarang itu aja hal yang baik itu dijadikan sifatnya buruk. Itu karena apa? Tingkat kerendahan pola atau nalar kecerdasan manusia dalam menerapkan sesuatu untuk dijadikan hal yang sifatnya positif, ya kan. Jadi antara yang namanya togel itu benar atau tidak itu tergantung diri kita sendiri, bukan masalah penilaian. Yang menilai itu kan hanya orang yang tidak mau menilai dirinya sendiri. Orang yang tidak mau menilai dirinya sendiri ya. Iya. Jadi kebablasan gitu. Nah, kebablasan. Nah, makanya kan diambil sisi positifnya. Itu ya kalau ya namanya togel kan ya ada yang suka ada yang enggak kan ya. Kalau bagi yang suka ya itu bisa secara positifnya itu ya bisa digunakan untuk olah cipta. Togel solo untuk olah cipta. Iya. Menurutmu gitu? Olah cipta itu untuk melatih tingkat kecerdasan di dalam menalarkan atau merasionalkan sesuatu yang sifatnya penuh dengan teka-teki. Berarti bangsa kita Nusantara butuh togel untuk mencerdaskan gitu ya. Karena setiap titik temu dalam setiap siaran lah kan namanya ya. Kita dari sekian siaran karena nomor apa kita bisa mencari rumus atau membuat rumus.
Jadi kita menemukan Membuat pola ya. pola, Oh iya, benar. biar kita bisa menciptakan rumus. Ya. Nah itu untuk melatih tingkat kecerdasan kita agar bisa menciptakan rumus teka-teki statistik di dalam ini kan tergolong ilmu statistik ya. Statistik ya, Togel ya. Ya benar, masuk akal. Logika matematika. Nah itu nanti kalau kita sudah terlatih dengan statistik yang namanya ilmu logika matematika, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah terbiasa dengan kalau statistik, sudah mempelajari ilmu matematika, tentang itu, kita tidak mudah terbodohi. pada dasarnya kita tidak mudah terbodohi, atau bahkan kita bisa membaca lawan kita, kelicikan lawan kita gitu. Itu bisa digunakan untuk membaca karakter juga. Karakter juga bisa dibaca ya. Dari cara bicaranya, Iya, dari getaannya, raut mukanya, tatap mukanya itu bisa dihitung dengan statistik. Iya. Itu namanya itu ya namanya itu kan kunci dasar di dalam kita melatih penalaran itu sebenarnya dari logika matematika itu sendiri. Ya. Berarti melatih kecerdasan intelijensi Nur Cahyo iki mau apa yang kamu bilang tadi? Sebelum tak potong. Apa? Untuk melatih kecerdasan intelijensi iki mau Olah cipta. Olah cipta ya, dibutuhkan olah cipta. Olah cipta bisa dilakukan karena tingkatan fokus yang kita buat sendiri polanya gitu. Ya. Tapi di dalam Togel itu juga ada olah rasa. Rasanya piye? Impen, kitab impen. Primbon. Iya, itu ada olah rasanya juga. Iya, Loh, itu bukan kitab suci, tapi bisa mendamaikan. Walaupun sama-sama saling dikecewakan, tapi tidak pernah merasakan keganjalan atau kebencian, malah semakin rukun kan gitu. Itu yang namanya kitab impen. Kita primbon gitu Kitab ya. pesugihan. Ya Pak. Jadi itu bukan kitab suci, tapi bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari yang penuh dengan kerukunan, walau sama-sama dikecewakan. Padahal kecewa ya. Ya. Tapi kan asik gitu kan. Iya. Loh, tidak, itu secara sisi spiritualnya itu. Iya. Kan gitu. Loh, kita bisa membangun, asal kita dikecewakan tapi kita mendapatkan keuntungan di dalam kerukunan bersosialisasi dengan orang lain. Iya kan? Iya. Zaman sekarang kan sudah tipis sekali hal itu. Malah sekarang yang sekarang banyak pertikaian gara-gara kitab suci. Banyak pertikaian gara-gara kitab suci. Ya. Ya itu ini Mencari bukan menyalahkan kebenaran. kitab suci, Ya, tapi mencari ini realita kebenaran. kan. Ya. Saling berbondong-bondong mencari kebenaran. Ya. Ya kan? Merasa apa yang diyakini baik. Ya. Ya. Padahal orang yang sifatnya seperti itu ilmu penalarannya gimana gitu ya. Apa gak dipakai gitu. Padahal kita diberikan otak untuk berpikir. Nah, otak untuk berpikir itu digunakan untuk memilah antara iya dan tidak, ya kan? Benar dan salah, real atau semu. Nah, makanya harus ada keseimbangan. Di dalam Togel pun juga ada impen itu juga masih dilogikakan gitu kan. Nah, misalkan ada orang Impen itu masih kita harus bikin pola lagi ya. Iya. Pola yang tepat gitu kan. Itu Fokus aja yang tepat, dalam ya. kitab impen itu masih diberi angka. Loh, itu justru malah kitab impen di Togel itu kitab yang penuh dengan siloka. Ya. Iya. Sing medarkene enggak asal medar ya, harus pakai teka-teki. ya, rasa, pola, pikir dan sebagainya. Loh, kita kalau mengolah rasa tanpa kita mengasah teka-teki, ya akhirnya repot juga. Nah, poinnya bagaimana ini bisa membuat seseorang itu menjadi kurang baik atau bahkan menghabiskan uang, lari ke hal negatif. Kalau hal positifnya jelas ya, poinnya ketangkasan, fokus dan sebagainya. Hal negatifnya Itu berkaitan dengan keterbatasan pola pikir. Karena zaman sekarang itu untuk berpikir lebih rasional itu sangatlah
tipis sekali. Tipis ya. Berarti gini Mas, berarti kalau banyak kekalahan di dalam permainan togel di tempat misalnya suatu bangsa, berarti kelihatan sekali kalau bangsa itu bodoh gitu. Bisa nggak? Nek banyak pemenang nggak bodoh lah boh, cuma dibodohi. Beda loh, sebenarnya bangsa ini pintar kan, karena orang Jawa itu terlalu welcome ya, akhirnya yang datang itu juga nggak mudeng tata krama gitu loh. Seharusnya dia datang menghargai sebagai tamu ya, menghargai tuan rumah. Tapi sebaliknya dasar sing duwe omah ora isonan ya tegaan. Akhirnya disuruh orang Jawa itu orang Nusantara itu sifatnya welcome. Pengen bikin kopi bikin sendiri misalnya ya. Pengen ambil makan sendiri. Akhirnya apa? Dikuasai. Ya, istilahnya serve yourself gitu ya, memonggokkan silakan serve yourself. Ya. Servis Contohnya dirimu. Itu kalau dulu sejarahnya kalau pernah diceritakan yang Sabdo Palon itu mempersilahkan. Ya. Iya kan. Sifatnya mempersilahkan. Tapi jangan melampaui batas. Ya. Gitu. Tapi yang terjadi apa? Realitanya Melampaui batas. nah, Ya. ya itu sesuatu yang harus diwaspadai. Makanya ini dikembalikan anak-anak yang sekarang itu cerdas-cerdas sekali. Ya sudah nggak bisa diadu domba, nggak bisa. Ini anak-anak kecil itu sudah mempunyai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Masih umur 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, tapi pola pikirnya itu luar biasa. Nah ini mulai dikembalikan lagi. Pada dasarnya leluhur kita itu dulu luar biasa. Itu terjadi pada zaman Lemuria. Ya, Itu teknologinya itu melebihi zaman sekarang. Cuman bedanya sekarang lebih condong ke material atau sifatnya yang dibuat secara pabrikan. Kalau dulu enggak, batu aja bisa terbang. Logikanya gitu. Wih nggak cerita halusinasi ya itu. Iya, itu dulu menggunakan logika matematika, hitung-hitungan. Tetap statistik dipakai. Ya, statistik. Ada garis ini nanti menemukan titik magnet antara X, Y, Z. Ini menemukan titik ini pertemuan gravitasi dengan arus unsur oksigen, terus pencahayaan tata surya. Akhirnya benda itu bisa diperhitungkan dengan sedemikian rupa, dengan bentuk sekian, dengan ukuran sekian, itu bisa menjadi kendaraan. Dan itu bisa untuk melampaui antar dimensi. Batas dimensi mau melebu ya. Ya. Makanya kan banyak kok situs-situs yang kayak jam dari batu banyak ditemukan. Terus seperti kayak pesawat, bentuk pesawat seperti batu. Terus banyak ada tulisan-tulisan yang sifatnya berbentuk simetris atau garis. Satu dimensi. Tapi kenapa bahannya kok dari batu, nggak kayu bahannya? Karena ada unsur alam. Kandungan unsur alam itu mengandung unsur logam yang mungkin bisa membahkan. Ada logam itu yang sifatnya dari unsur meteor atau batu apa kan. Nek kayu? Kalau kayu belum bisa. Gak ada unsur logamnya ya? Batu-batuan. Oh, iya. Makanya zaman dulu lebih dinamakan pejaman batu. Jadi segala teknologi yang sifatnya alam. Oke, kita pause dulu Mas Tinus. Kenapa tak hentikan? Karena pembahasan togel sudah selesai. Itu itu kembali pada ilmu statistik. Jadi logika matematika yang dimiliki oleh leluhur kita sendiri. Coba diulangi apa? Itu ilmu logika statistik, logika statistik matematika. Karena di teknologi leluhur kita zaman Lemuria itu menggunakan ilmu itu. Oh ya. Untuk yang sifatnya teknologi. Jadi togel itu seperti itu. Nah, dulur semuanya, ini nggak direkayasa, dalam arti nggak ada kencan dulu. Mas aku mau bikin video atau enggak, semuanya spontan. Ya, semuanya spontan, tak rekam apa adanya, tanpa editing, tanpa
proses editing, karena sesuatu yang menerobos ruang dan waktu. sesuatu yang diedit yaitu jelas bikinan lah ya. Tapi saat ini saya datang ke sini menemui Mas Dinus itu hanya untuk membahas yang tentang togel itu tadi. Menyamakan persepsi saya dengan dia. Bisa digunakan untuk media. Kan media statistik itu banyak. Ya, sudah terjawab sekarang togel. Mas Dinusnya di mana? Ya, itu ya. Thank you. Rahayu, semoga menjadi sesuatu yang baik untuk teman-teman semuanya.